Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, jumpa lagi bersama kami dalam ibadah Mesbah Keluarga yang disiarkan langsung dari House of Mitra Destiny melalui radio Misi Kalvari dan akun live streaming akun Facebook. Kita bersyukur pada Tuhan pada malam hari ini bahwa Tuhan menyertai kita sampai malam ini dengan kekuatan dan perlindungannya. Mari kita semua menyiapkan hati kita, berikan pujian dan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Datang dengan segenap hati, dengan hati yang tulus, hati yang murni, hati yang merindukan kebenaran, hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Di dalam nama Yesus, darah Yesus menyucikan kami, darah Yesus menguduskan kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, menyiapkan hati kita, memberikan hidup kita pertama-tama kepada Tuhan, membawa semua beban hidup, semua beban keluarga kepada Tuhan. Apapun persoalan yang sedang kita hadapi, kita percaya Tuhan sanggup menolong kita. Haleluya. Datang dengan kerinduan kepada Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu. Dengan segenap hati, ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwaku melekat. Semua sembah Tuhan, semua menyanyi, anak-anak semua kita bangkit berdiri, katakan Tuhan, aku melekat kepadamu. Sebab kasih setia lebih dari hidup.
kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat, amin Jesus. Tuhan, betapa ku merindukan-Mu, sebab kasih setia. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu, Tuhan, betapa ku merindukan-Mu, sebab kasih setia. Mari yang merasakan kasih setia Tuhan, kita bersyukur malam ini. Kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwaku melekat. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari kebaikan-Mu melimpah atasku. Mari semua bangkit berdiri, Bapak Ibu anak-anak. Jiwaku melekat kepadamu, Tuhan, betapa ku merindu. Semua katakan sama Tuhan, sebab kasih setia. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu, Tuhan. Sebab kasih setia, setiamu lebih dari kebaikan atasku. Jiwaku melekat kepadamu, Tuhan, betapa ku merindukan-Mu, sebab kasih setia, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah, jiwaku melekat kepadamu, Tuhan, betapa ku merindukan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu, Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami merindukan Engkau lebih dari segalanya, Tuhan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, Tuhan. Kami merindu, ini hidup kami, dengan segenap hati kami bawa korban syukur pada Tuhan, sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang mengalami kebaikan Tuhan, yang merasakan kebaikan Tuhan, bawa korban ucapan syukur pada Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Berjiwa
membuat kita memuliakan Tuhan. Hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah, semua karena anugerah tercurah bagiku. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semua katakan pada Tuhan, ku ada sebagaimana ku ada, dengan sepenuh hati karena Tuhan, karena Tuhan saja. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah, karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari zaman Tuhan, makin hari makin bertambah, bukan makin berkurang. Amin Jesus. Kami merasakannya Tuhan. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Amin Jesus. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari
saudara berdoa, deklarasikan semua kebaikan Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan, ucapkan syukur pada Tuhan. Amin. Bapak, kami bersyukur kepada Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami semakin hari semakin bertambah di dalam Engkau. Terima kasih Kami Tuhan. temukan Engkau di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam Amin nama Jesus. Tuhan. Amin Tuhan. Karena kami percaya di dalam Terima kasih Tuhan. Kami temukan roh hikmat. Amin. Mengalir kebenaran. Terus dibawa Pengertian roh hikmat. Tuhan. Amin Jesus. Tuhan, terima kasih Bapak, kami percaya kebenaran firman-Mu terus terkunci di dalam kami. Dan setiap firman yang sudah kami terima itu tidak akan gugur di dalam nama Tuhan Amin Yesus. Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Amin Kami Jesus. persembahkan kepadamu Bapak. Kami akan Amin ibadah Tuhan. kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk semuanya. Merasakan kebaikan Tuhan dan terus bersuka cita atas semua pemeliharaan Tuhan, kebaikan dan kemurahannya dalam hidup kita. Sambil duduk kita nyanyikan lagu Bawaku Lebih Dalam. Terus menjadi kerinduan hati kita. Tuhan, bawa aku lebih dalam. Bawa aku lebih mengenal Tuhan. Bahwa aku lebih mencintai Engkau. Bahwa aku lebih menghormati Tuhan dalam hidup. Biar kasih-Nya mengalir di setiap hati kita. Membebas setiap luka di hati kita. Kita merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan, aliran air hidup mengalir dalam setiap kehidupan kami. Membersihkan bencana hati kami. Bawa kami lebih dalam Tuhan. Lebih menghormati Engkau, lebih tulus, lebih murni, lebih taat, lebih tahir, lebih bersih. Rindukan Tuhan, rindukan Roh Kudus. Ini doa kami Tuhan. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Anak-anak semua sembah Tuhan. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu, menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus, penuhiku Roh Kudus, dengan kuasa urapan-Mu, dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi, lebih lagi, sampai Roh-Mu, sampai Roh-Mu menguasaiku. Dengan segenap hati, bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Katakan lebih lagi, lebih lagi, menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus, penuhiku Roh Kudus. Mari rindukan dengan kuasa urapan. Lebih lagi, lebih lagi,
angkat tangan dengan lembut katakan, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku, kuasamu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku, kuasamu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku, menjadi sempurna, penuh kemuliaan, yang menuntun hidupku menjadi sempurna. Amin, Jesus. Amin, Tuhan. Roh yang kudus mengalir dalam hidup kami, penuhi setiap keluarga dengan Roh-Mu, Tuhan. Kami terus rindukan hari-hari sorga di bumi. Kami sungguh-sungguh akan melihat Tuhan, mengalami Tuhan setiap hari dalam hidup kami, Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur pada Tuhan dan membuka hati kami untuk firman-Mu malam hari ini. Berbicara buat kami, nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Roh hikmat, roh pengertian, roh pewahyuan, roh pemahaman, roh pengetahuan Amin Tuhan. mengalir di dalam kami, bertambah-tambah di dalam kami. Semakin kami mengenal Tuhan, Amin Tuhan. semakin kami dekat dengan Tuhan, Amin Tuhan. semakin kami mengasihi Tuhan, Amin. semakin kami taat, semakin hidup kudus Amin Tuhan. dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, ini hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap dengarkan firman-Mu. Izinkan Roh-Mu bekerja dan mengalir, menemukan jalan masuk untuk seisi rumah kami. Hati kami terbuka untuk Tuhan. Bapa, lembutkan setiap hati kami, baik yang mengikuti program Misbah Keluarga ini melalui radio Misi Kalvari di Atambua dan sekitarnya, maupun lewat live streaming Facebook ataupun melalui YouTube. Kami percaya Tuhan akan berbicara buat kami malam ini. Di dalam nama Yesus kami menyediakan hati kami yang terbaik untuk firman mendapat tempat berakar kuat dan bertumbuh kuat menjadi pohon terbantin kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Efesus pasalnya yang pertama. Efesus pasalnya yang pertama. Kita bersama-sama akan membacakan ayatnya yang ke-14. Hari ini kita pembahasan lanjutan tentang menerima janji Bapa bagian 4.
Ya, minggu lalu hari Kamis saya sudah selesai di nomor 3. Hari ini kita baca bersama-sama Efesus 1 ayat 14. Kita baca semua bersama-sama. Anak-anak yang sudah bisa membaca dan sekolah, ambil Alkitab dan mulai membaca. Ya, Billy juga lihat Alkitab dan baca. Oke. Efesus 1 ayat 14. Kita baca bersama-sama. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dalam versi firman Allah yang hidup, kehadiran Roh Kudus dalam diri kita merupakan jaminan bahwa Allah benar-benar akan memberikan kepada kita segala yang dijanjikannya. Dan meterai roh pada kita itu berarti bahwa Allah telah membeli kita dan menjamin akan membawa kita kepadanya. Inilah satu alasan lagi bagi kita untuk memuji Allah kita yang mulia. Roh Kudus adalah jaminan kita, ya, bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Bayangkan. Karena itu Yesus berkata kepada murid-murid, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ya, harus menunggu janji Bapa. Ini penting. Kenapa Roh Kudus ini penting? Karena dia adalah jaminan untuk kita menerima semuanya. Bayangkan. Master key, kunci master, kunci utama, ya, untuk kita akan menerima sampai memperoleh seluruh bagian yang dijanjikan Tuhan. Dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan, kehadiran Roh Kudus dalam diri kita merupakan jaminan bahwa Allah benar-benar akan memberikan kepada kita segala yang dijanjikan. Itu seperti kalau kita mau bayar rumah DP. Tuhan memberikan Roh Kudus itu seperti DP untuk kita. Uang muka, uang jaminan. Untuk kita menerima semua yang Bapa janjikan. Betapa pentingnya kita penuh dengan Roh Kudus. Ya, jangan rindukan pada perayaan Pentakosta 10 malam. Habis itu ya ada 365 hari kurang 10. Jadi 355 hari kita tidak rindukan Roh Kudus. Ya. Karenanya di gereja kami sudah tidak lagi bikin 10 hari pencurahan. Karena kita rindu 365 hari pencurahan roh itu terus bekerja. Dan semakin hari makin bertambah kapasitas roh kita diperbesar untuk menampung Roh Kudus begitu limpahnya. Cuma masalahnya bejana kita ini yang harus disiapkan. Dan bejana itu yang kosong, seberapa banyak yang kosong yang dibawa akan dipenuhi. Amin. Ya. Berapapun bejana yang dibawa, minyak itu akan mengalir dan memenuhi kita. Berapa bejana di dalam rumah kita, anak-anak yang paling kecil sampai oma-oma dan opa yang mengikuti siaran radio Misi Kalvari dan mengikuti acara ini lewat live streaming dan YouTube. Berapapun anggota keluarga kita menjadi bejana hati yang terbuka, yang tersedia untuk Tuhan. Maka Roh Kudus akan memenuhi kita. Dan kemarin hari Kamis yang lalu kita sudah bahas hal yang pertama ialah Roh Kudus akan membuka kunci pengertian firman kepada kita. Yang kedua, kita harus memiliki kekuatan untuk segera percaya. Jadi harus punya kekuatan untuk segera percaya semua yang dia bukakan pengertian firman. Terus percaya, jangan lagi berdebat dengan firman, berdalih apa segala macam. Tapi segera percaya waktu firman dibukakan, Roh Kudus menerangi kita. Ya, berikan kita pengertian-pengertian yang baru. Berikan kita arahan-arahan terbaru. Kita harus segera percaya dan katakan amin dan lakukan. Katakan amin. Firman itu direnungkan untuk dilakukan. Bukan direnungkan untuk dicatat atau cuma ditulis di Facebook. Tapi semua yang kita renungkan, yang kita tulis, kita lakukan, kita hidupi. Dan itu nyata di dalam tingkah laku kita setiap hari. Katakan amin. Amin. Ya, jika kita tidak mengerti, kita tidak bisa mengikuti. Jadi Roh Kudus berikan pengertian. Ya,
Roh Kudus membuka pengertian dari firman itu, jadi kita mengerti. Sekarang waktu kita mengerti, hal yang kedua harus kita lakukan, segera mengikuti dan melakukannya. Ya, tadi malam saya ada Zoom meeting dengan alumni SATI, alumni teologi kami, dan saya bagi firman, mungkin saudara bisa baca itu firmannya. Tapi saya betul-betul tersentak dengan kisah Saul ini lagi ya. Dia tidak melakukan firman, tapi dibilang lapor kepada Samuel, saya sudah melaksanakan firman. Padahal dia ada bawa Agag, Raja Agag yang berharga dan sebagainya. Ya, jadi dia hidup dalam menipu diri sendiri. Ya, bagaimana supaya kita keluar dari keadaan-keadaan penipuan, dusta, dan segala macam di dalam diri kita? Kita harus menerima pengertian dari Roh Kudus. Buka hati, dia itu jaminan, kunci kita untuk menerima semua. Jadi kita harus menerima pengertian. Roh Kudus berikan pengertian, ya. Roh Kudus membuka kunci pengertian firman bagi kita. Sekarang kita mengerti, lalu kita segera percaya, lalu kita mengikutinya. Kita harus terus membaca firman sampai suara Allah itu berbicara, Roh Kudus menerangkan pengertiannya. Kita memiliki kekuatan untuk percaya dan bertindak dengan segera. Jadi terus lakukan apa yang sudah kita terima, kita tahu dari Tuhan, dan Tuhan akan mengungkapkan lebih banyak lagi. Jadi semakin kita dengar, kita mengerti, lalu kita melakukan, semakin banyak kita dibukakan. Karena makin kita masuk, saudara masuk pintu depan, saudara pasti cuma lihat mobil parkir. Saudara masuk lewat pintu depan atau dapur, itu saudara akan lihat lain. Ya, kalau cuma berdiri di depan rumah saya, saudara tidak bisa lihat semuanya. Seperti itu, waktu kita buka pikiran hati kita semua kepada Tuhan, merindukan Roh Kudus mengajar kita. Roh kebenaran ini tercurah dalam hidup kita, ya. Dia berikan kita pengertian tentang firman. Dia berikan kita kekuatan untuk melakukan firman itu. Lalu kita berkata, ya, saya akan bertindak sesuai kebenaran ini, ya. Tidak ada yang bisa menghentikan saya, tidak ada yang bisa menjatuhkan saya. Kalau saudara dan saya memilih untuk melakukan firman, setan mana yang mau menjatuhkan saudara? Tidak ada. Kecuali saudara sendiri memilih tidak melakukan. Disitulah celah. Ya. Tapi Roh Kudus berikan kita pengertian, kekuatan untuk segera percaya. Yang ketiga, Roh Kudus akan membimbing setiap perkataan Tuhan itu menjadi pemenuhan. Ya, sekarang kita makin melakukan, lihat ke sini. Makin melakukan, makin banyak Tuhan bukakan. Yang tadinya tidak mengerti, kita makin dibukakan pengertian, pemahaman. Dulu saya tidak bisa melakukan, saya susah sekali. Ya, tapi sekarang saya mulai bisa melakukannya. Katakan amin. Ya. Lalu Roh Kudus akan bimbing kita untuk mengalami perkataan Tuhan itu mengalami penggenapan tahap demi tahap. Ya. Tidak ada produk instan, saudara. Di sorga kerajaan Allah tidak ada instan. Malah semua akan digoncang, jungkir balikan, digoncangkan. Satu kali lagi Tuhan akan menggoncangkan, bukan bumi tapi sorga, langit juga. Semua akan goncang supaya kita tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Jadi kalau hari-hari ini kita banyak tergoncang, ya, pikir lihat fondasi rohani saudara. Roh Kudus akan mengokohkan. Katakan amin. Kebenaran itu fondasi kita. Roh Kudus itu roh kebenaran. Firman itu kebenaran. Waktu kita memperoleh pengertian dan melakukannya, kita makin kokoh menjadi tiang-tiang penopang kebenaran. Katakan amin. Roh Kudus akan membimbing setiap perkataan Tuhan dalam hidup kita menjadi pemenuhan, penggenapan. Tuhan tidak ingin kita berjalan dalam keraguan-raguan dan ketakutan. Amin. Tuhan ingin kita berjalan dengan keyakinan bahwa kita akan menerima semua yang Tuhan janjikan. Saya percaya apa yang disampaikan Bapak Rohani saya, Dr. Jonathan Lim. Pada 7 bulan kita kurang berapa bulan lagi ya. Saudara rindukan, jangan anggap biasa. Oh puji Tuhan di sini tidak ada corona, kita zona hijau. Jadi mulai biasa-biasa dulu tuh karena takut jadi oh jangan. Jadikan penyembahan. Roh yang menyembah, roh yang mencintai Tuhan. Itu gaya hidup kita. Tidak dipengaruhi corona atau tidak ada corona, ya, dompet tebal atau dompet tipis, tetap mengasihi Tuhan. Kita akan melihat pemenuhan
dari semua janji Bapa. Hal yang keempat, Roh Kudus adalah kunci utama untuk mempercepat pemenuhan. Ya. Minggu lalu saya sudah singgung sedikit. Saya melanjutkannya. Roh Kudus itu master key untuk mempercepat pemenuhan atau penggenapan firman. Makin kita penuh roh, makin kita dibakar oleh api roh, makin kita menyala-nyala, makin kita taat, makin kita kudus. Namanya Roh Kudus akan berjalan dengan orang yang kudus. Amin. Tempat tinggalnya harus kudus, tidak mungkin Roh Kudus tinggal di tempat sampah. Itulah sebabnya kita terus evaluasi diri kita, evaluasi hati kita, evaluasi semua apa yang kita lakukan supaya itu kita membuka jalan masuk untuk Roh Kudus senang tinggal. Bilang senang tinggal, habitation, tempat habitatnya. Ya, Roh Kudus senang tinggal di sini. Dia menemukan habitation, habitatnya untuk tinggal di sini. Kalau babi itu habitatnya di kubangan. Biar dia kita kasih pakai babi itu jas, lalu pakai kacamata rebet, lalu pakai dasi. Tapi dalam perjalanan lalu dia lihat ada becek atau lihat kolam yang ada lumpur-lumpurnya, pasti dia lompat, dia nggak peduli karena hidungnya mencium bau tanah dan lumpur. Karena itu habitationnya. Nah saudara, Roh Kudus adalah kudus. Makanya dia harus bisa tinggal di tempat yang kudus. Jangan bawa sampah dalam hidup. Saya berdoa untuk saudara-saudara, untuk semua anak rohani, untuk semua yang mengikuti lewat radio pada malam hari ini. Tidak ada satu sampah, kenajisan, dusta, penipuan, rekayasa, perkataan kotor, pikiran-pikiran negatif, hal-hal fitnah, jahat dihancurkan dalam nama Yesus. Semua itu adalah sampah. Dan itu adalah dosa yang harus dibuang, ditinggalkan di dalam nama Yesus. Biar api Roh Kudus membakar semua benih jahat ini. Sehingga Roh Kudus menemukan tempat tinggalnya, habitatnya. Waktu dia datang di Atambua, dia datang di NTT, dia datang di Indonesia. Dia menemukan kita sebagai tempat tinggalnya. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Amin. Ya. Tubuh kita menjadi bait Roh Kudus itu bukan sekedar waktu saudara bilang tubuh saya adalah bait Roh Kudus, bim salah bim, langsung jadi. Ya, biar kita omong 100 kali, 1000 kali, tapi kalau hidup kita tidak tersedia, tidak ditemukan kudus, tidak ditemukan untuk tempat Roh Kudus bisa menemukan tempatnya di dalam kita, maka tidak punya akses untuk masuk. Itulah sebabnya kita harus terus membuka hati kita. Berikan kehidupan ini sepenuhnya kepada Tuhan. Katakan amin. Nah, kalau Roh Kudus adalah kunci utama untuk mempercepat penggenapan, artinya kita sudah sangat dekat dengan masa tua yang tepatnya. Karena dipercepat. Makanya saya ingat kata ini Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bahwa engkau bilang 4 bulan lagi. Ya, ladang ini akan menguning 4 bulan lagi, tapi Tuhan bilang sekarang. Lihat sekelilingmu, ladang ini sudah menguning. Saudara lihat, yang harusnya 4 bulan di depan dipercepat. Tidak berdasarkan pikiran kita, tapi apa kata Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ya, kita sudah dekat kepada tuaian. Tuhan akan mempercepat proses begitu kita mematuhi apa yang telah dikatakannya. Waktu kita berkata ya tadi malam dalam khotbah saya di Zoom meeting, ketaatan selalu mempercepat kita kepada penggenapan. Waktu kita tidak taat, artinya di dalam 1 Samuel 15, firman Tuhan datang kepada Saul, pendurhakaan sama dengan dosa bertenung. Ketidaktaatan itu sama dengan pendurhakaan, dan pendurhakaan itu sama dengan dosa penyembahan berhala. Ya, saudara, ketaatan kita akan mempercepat pemenuhan, penggenapan, ya. Tuhan akan mempercepat proses begitu kita mematuhi apa yang telah dikatakan. Karena itu putuskan untuk taat dengan segera, no delay. Taat dengan segera, taat dengan rajin, taat dengan sukacita. Terima kasih untuk firman ini.
Hari Minggu dalam khotbah saya, firman itu berguna untuk mengajar. Firman itu berguna untuk memperbaiki kelakuan, untuk menegur kesalahan, untuk mendidik kita dalam kebenaran. Jadi waktu firman datang, tegur bilang, terima kasih Tuhan. Jangan dengar firman Tuhan menegur langsung muka bangka. Langsung bilang, siapa yang suruh lapor mam tua? Memang kamu apa supaya mau dilapor-lapor? Firman Tuhan memang akan mengoreksi bukan cuma saudara, tapi saya juga. Itulah sebabnya saya dengar ulang-ulang semua rekaman ini. Ya, langsung katakan, ya, saya mau taat. Firman menegur saya, mengoreksi saya untuk memperbaiki kelakuan saya. Anak saya, suami, istri, perbaiki kelakuan. Berarti firman itu menegur kita, amin. Supaya perbaiki kelakuan. Ya, taat, patuh. Pada waktu kita berkata ya dengan segera, terima kasih. Hari ini firman mendatangi saya, kerasi rasanya kayak kita ini mau copot. Tapi terima kasih Tuhan, Engkau memangkas saya, potong saya, bersihkan saya. Daripada nanti kapak yang tebang saya. Ya, firman Tuhan datang sebagai pedang, bermata dua tajam. Saudara gak bisa mundur ke belakang, dia balik lagi. Ya pura-pura tidak dengar, dia bicara terus. Karena firman Allah itu hidup, kuat. Ya, dia bukan bisu, dia akan bicara. Engkau pura-pura main HP, tapi engkau tetap akan, Roh Kudus akan bicara, kejar saudara sampai penggenapannya terjadi. Katakan amin. Ya, yang berikut adalah poin nomor 4, pewahyuan yang progresif akan datang. Jadi waktu kita taat kepada satu tahapan ini, Tuhan akan buka pewahyuan, penyingkapan maksudnya. Penyingkapan yang progres, ada peningkatan. Ayat ini kita sudah baca ulang-ulang, kok disingkapkannya, makin jelas lagi, dipercepat progresifnya, akan datang dan membebaskan kita. Dulu saya susah, begini-begini, tapi sekarang kok waktu saya merenungkan firman ini siang dan malam, saya ada penyingkapan, ya, untuk apa, dengan cepat untuk kita pergi melakukan firman Tuhan itu. Dulu kita macam pikir-pikir ini melakukan firman ini macam susah. Sekarang tidak susah. Katakan amin. Waktu saya buka hati untuk Roh Kudus, saya berkata ya, saya terima pengertian dari Dia akan mempercepat saya kepada pemenuhan firman itu. Dan Tuhan makin taat, makin disingkapkan, ya, makin disingkapkan, makin taat lagi. Ya, makin ada kemajuan, katakan amin. Ya, karena itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan kita. Makanya semua yang kita putuskan, apapun keputusan, harus tanya, ini sesuai dengan firman-Kah? Roh Kudus akan berbicara dalam hati kita. Ya, kamu jangan sombong. Ya, keputusanmu ini salah, keputusanmu betul, teguh. Ya. Ketika kita menerima pewahyuan yang progresif, kita dapat melihat bagaimana Tuhan ingin bergerak lebih cepat sehingga kita bisa bersiap-siap. Kalau Tuhan bergerak dengan cepat, ya, kita harus punya sikap yang selalu siap. Seperti bangsa Israel, tiang awan berhenti, mereka berhenti. Tiang awan bergerak, mereka harus bergerak. Artinya punya sikap hati yang selalu siap sedia. Bilang, saya siap sedia. Amin. Untuk bergerak bersama Tuhan. Kalau Tuhan bilang hari-hari ini adalah hari-hari pencurahan Roh Kudus, di hari-hari terakhir ini kita buka hati untuk Roh Kudus, rindukan Roh Kudus. Jangan pikiran itu cuma uang. Tidak ada waktu untuk doa, tidak ada waktu untuk baca firman, tidak ada waktu lagi untuk MK. Ya, saudara, alasan kantor apalagi yang kerja malam begini, ya? Kecuali saudara polisi atau yang memang piket. Tidak semua. Itu pun semua polisi tidak piket semuanya malam-malam. Itu kan ada jadwalnya. Tidak ada alasan. Ya, sebelum kita makan malam, kita merenungkan firman Tuhan bersama. Seminggu cuma 2 kali, bukan setiap hari lagi. Sehingga saudara punya setiap hari itu di rumah dengan keluarga. Membangun mesbah keluarga. Katakan amin. Ya, kita akan melihat Tuhan bergerak dengan cepat. Kita harus siap-siap. Itu sebabnya semua perkataan profetik itu sangat penting. Kita terima perkataan Tuhan di musim ini. Tuhan bilang, engkau bilang 4 bulan. Di pikiran kita kan 4 bulan lagi. Tuhan bilang tidak sekarang. Kalau kita gak dengar Tuhan bilang sekarang, kita masih tunggu 4 bulan. Ya, karenanya perkataan profetik itu penting. Itu seperti
toa yang tinggi gitu mengingatkan kita. Oh, berarti Tuhan tahu di musim 7 bulan ini gerejanya harus betul-betul menyiapkan diri, setiap keluarga menyiapkan diri, setiap pribadi menyiapkan diri terus untuk desak masuk dalam ruang takhta, masuk dalam hadirat Tuhan, untuk terus mengalami pencurahan rohnya di dalam diri kita. Sebab kalau kita tidak punya kunci master ini, kita gak bisa mengalami apa-apa. Firman Tuhan yang saudara terima cuma informasi belaka, catat, tidak melakukan apa-apa. Ini firman bukan untuk bahan khotbah, tapi firman dilakukan. Katakan, firman ini bukan untuk bahan khotbah, buat bahan catatan, tapi untuk dilakukan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Perkataan profetik itu sangat penting. Amin. Ya. Saudara kalau tidak menerima perkataan Tuhan, saudara akan ngomong salah. Tidak sesuai. Tuhan bilang ini, saudara bikin lain, bilang lain. Macam Saul, Tuhan bilang melalui Nabi Samuel, pergi dan tumpas Amalek. 1 Samuel 15, tumpas seluruh itu. Dia ambil tumpas Amalek, tapi seluruhnya dia buang. Hati-hati. Dia ambil pergi dan perang, tumpas Amalek, tapi perintah seluruhnya dia tidak ambil. Dia tawan Raja Agag. Dia ambil lembu-lembu tambun dan terbaik. Ini serakah, ini roh serakah. Hati-hati dengan tambun terbaik, barang-barang berharga. Dengan alasan ini akan dipersembahkan untuk Tuhan. Hati-hati. Saudara dengar, lalu saudara edit, saudara dengar dari Tuhan, saudara edit, potong setengahnya, lalu saudara bilang saudara sudah melakukan. Oh, saya sudah minta maaf. Loh, kenapa memberontak? Harus tanyanya begitu. Kalau minta maaf harus dengan roh pertobatan, bukan dengan roh pemberontak. Harus ada lanjutannya. Sehingga pada waktu Nabi Samuel datang, dia bilang, saya sudah melaksanakan firman. Dengarkan ini, dengarkan. Memang bangsa Israel pergi dan menumpas Amalek, betul, dipimpin oleh Saul. Dan mereka menang. Secara manusia mereka menang. Tetapi dia tidak taat karena dia tawan rajanya. Dia ambil jarah, bara-bara berharga. Di mata dunia ini menang. Memang faktanya mereka menang, Amalek kalah. Tapi di mata Tuhan ini kekalahan. Karena itulah Tuhan menolak Saul menjadi raja. Sedianya kerajaanmu akan dikokohkan, tapi engkau ditolak. Dalam Kisah Rasul 2 bilang, Tuhan menyingkirkan Saul. Hati-hati. Kau pikir mungkin engkau menang? Seperti kau hebat menang. Tuhan buka jalan. Oh, saya berdoa, Tuhan buka jalan. Amalek kalah. Misalnya kan, saya berdoa pada ini memberontak, padahal ini tidak taat. Tapi bilang saya berdoa, Tuhan buka jalan. Supaya menginabubukkan hatinya supaya jangan tertuduh. Bilang Tuhan buka jalan, pada ini pemberontakan. Ya. Dan datang dengan senyum, ya, senyum-senyum. Ibu Emilia punya kata di siaran itu. Ya, senyum-senyum. Salam. Ya. Haleluya, victory. Saudara bersaksi, saudara menang. Tuhan buka jalan, Tuhan sudah tolong, tapi ada yang disembunyikan. Di mata manusia kelihatannya kamu menang. Tetapi di mata Tuhan, hari itu sampai Saul berlutut, pegang ujung jubah. Dan sampai jubah Samuel terobek, tidak seperti ini kerajaanmu akan terpecah. Ketidaktaatan selalu membawa kepada penolakan. Karenanya Tuhan selalu minta pertobatan yang sejati. Bilang pertobatan yang sejati. Oh, kau bisa bersaksi bahwa saya berdoa, Tuhan buka jalan, akhirnya ini. Tapi apa yang kau sembunyikan?
Hah? Itu tidak akan tertutup di hadapan Tuhan. Roh kebenaran sedang mendatangi kita. Hati-hati. Amin. Ya, ketika kita melihat hal yang benar, kita akan mengatakan hal yang benar dan berbuat yang benar. Katakan amin. Ya, jadi jika kita tidak dapat melihat, tidak melihat kebenaran, tidak bisa mengerti kebenaran. Saudara baca Alkitab ini tapi tidak lihat apa-apa. Saya tidak tahu Saul dengan Daud ini, saya sudah khotbah yang berapa ribu kali, tapi selalu ada hal-hal yang baru. Ya, waktu kita lihat firman ini Tuhan bukakan. Nah, kalau saudara tidak bisa melihat, ya, mereka melihat dan tidak mengerti, mendengar dan tidak mengerti, seperti yang Tuhan bilang kepada orang-orang Farisi. Karena hati bangsa ini telah menebal, tebal dengan keserakahan, tebal dengan kesombongan, kecokakan, tebal dengan cinta akan uang, cinta akan dunia, cinta akan diri sendiri. Akhirnya firman mereka melihat seperti tidak melihat, mereka mendengar dan seperti tidak mendengar. Ya, bangsa ini tidak menerima firman. Ya, apa yang terjadi pada zaman Kores? Esra pasal 1. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, ayat 1. Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga tersiar di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Saudara baca terus itu. Ya. Yang mau digarisbawahi, Tuhan menggerakkan Raja Persia untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Saudara lihat, waktu Tuhan bergerak, dia akan mempercepat penggenapan. Firman-Nya sudah disampaikan oleh Yeremia, tapi Tuhan punya orang untuk menggenapkan. Katakan amin. Itu terjadi dalam hidup kita. Untuk memenuhi kata nubuat Yeremia, firman itu juga bekerja di dalam roh Kores. Haleluya. Sehingga ia dapat meresponi atau menanggapi Allah. Amin. Amin. Saudara lihat, Tuhan akan membangkitkan orang-orang di muka bumi ini, saya yakin saudara dan saya, untuk menggenapkan firman yang sudah disampaikan, sudah dinubuatkan. Kita adalah penggenap dari firman itu, seperti Kores. Katakan amin. Kita adalah generasi orang benar yang sedang dibangkitkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, jangan biarkan apapun menuduh engkau. Kata-kata fitnah, hujatan, hinaan, cercaan ditolak dalam nama Yesus. Engkau dipilih dan dibawa ke Sion untuk disucikan dengan roh yang mengadili dan membakar, untuk memurnikan kita menjadi satu umat yang layak bagi Dia, dan melalui kita firman ini akan digenapi. Katakan amin. Saudara dan saya ada di musimnya sekarang. Katakan amin. Katakan terima kasih Tuhan. Ya. Ketika pemerintahan baru datang, Tuhan dapat mengambil alih. Saudara lihat, pada waktu Kores memerintah, tadinya ini ditawan, tadinya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba semua dipercepat, bahkan sumbangan-sumbangan ya untuk rumah Tuhan, barang-barang yang pernah dibawa dikembalikan. Katakan amin. Tiba-tiba waktu kita bergerak bersama Tuhan, Tuhan akan mempercepat. Bilang dengan dipercepat. Jadi makin taat makin dipercepat. Makin tidak taat tidak melihat apa-apa. Oh, banyak yang mati di padang gurun, tidak pernah lihat penggenapan janji Tuhan. Pernah mengalami tiang awan, pernah mengalami tiang api, pernah berjalan di laut Kulsum. Saya tidak bisa membayangkan waktu laut itu terbelah, ikan-ikan parkir begini kah? Hah? Ikan-ikan parkir atau apa? Kita lihat di mata sendiri, kita mungkin tidak bisa jalan, kita langsung pingsan. Karena itu laut biru yang dalam sekali itu dibelah oleh Tuhan. Keajaiban yang luar biasa. Itu saja kalau kita ingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar itu saja, kita nggak habis pikir. Tapi Tuhan bilang kita akan melihat Tuhan yang lebih dahsyat lagi akan Tuhan kerjakan bagi kita, yang mengasihi Dia, yang belum pernah kita dengar. Bayangkan, ini kita sudah dengar laut terbelah, apalagi yang lebih dahsyat dari itu? Coba saudara bisa bayangkan. Waktu kita taat, Tuhan akan mempercepat. Saya yakin waktu pemerintahan
Tuhan akan datang di bumi, kerajaan 1000 tahun damai. Sang Raja Damai itu akan menguasai kita. Amin. Tuhan mengambil alih karena dia adalah Raja Damai, penasihat, Bapa yang kekal, Raja yang kekal, Allah yang perkasa, dia penghibur. Amin. Firman Tuhan sudah keluar, Roh Kudus akan membangkitkan orang-orang benar di tempat yang tepat dan menyatukan mereka sebagai suatu gerakan, sehingga setiap orang akan dijamah dan memberikan porsi mereka. Kita akan berfungsi, memberikan kontribusi sesuai porsi kita. Di kota-kota saudara bisa bayangkan, semua bergerak di NTT, di Bali, di Maluku, di Papua, dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang strategis ini bangkit, kita akan disatukan, katakan amin, dalam satu gerakan, sehingga setiap orang akan tersentuh, dijamah untuk bangkit. Orang yang kita tidak pernah tahu, yang belum pernah kamu pikirkan, orang itu tiba-tiba Tuhan munculkan untuk kita. Katakan amin Tuhan. Amin. Yang belum pernah lihat, yang belum pernah dengar. Kita sudah dengar Laut Kolsum, kita sudah dengar tiang awan. Yang apalagi yang kita belum dengar, Tuhan akan sediakan hanya bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kobarkan roh yang mengasihi. Mengasihi Tuhan itu bukan menyanyi. Mengasihi Tuhan artinya menuruti seluruh perintah-perintahnya. Ya. Akan ada percepatan penggenapan 7 bulan telah diberikan kepada kita untuk membantu kita masuk lebih cepat mengenal Tuhan, masuk lebih cepat, lebih taat, lebih dimurnikan, lebih ditahirkan. Katakan amin. Ya. Ketika misalnya kita sekarang atap buah udah mulai dingin ya. Kita mulai rasa sekali ya. Ya, kita sampai pakai lengan, ini malam-malam udah pakai bed cover, ya. Kita nggak bisa, ya. Kalau musim dingin datang, kita harus membawa semua yang dibutuhkan. Betul? Kita harus siap-siap. Minggu pertama kita akan ke Soe, itu dingin sekali pasti nih, ya. Kita siapkan semua yang kita perlukan untuk kita ada di pedalaman Soe nanti minggu pertama. Kita siapkan diri. Kalau ada panen, kita juga harus siapkan bakul, karung, apa semua, sabit, apa semua. Bukan panen itu kita tenganga-tenganga, ya. Jadi semua harus disiapkan. Siapkan diri saudara, latih untuk berdoa, latih untuk menyampaikan perkataan Tuhan, latih untuk prophetik, latih untuk menyembah Tuhan. Lagu satu saja saudara tidak hafal, satu ayat juga saudara tidak tahu buka Alkitab. Bagaimana saudara tidak menyiapkan diri saudara untuk kegerakan yang besar ini? Dorong diri saudara untuk melatih diri setiap hari, menyembah dalam roh dan kebenaran, berbahasa roh lebih lama lagi, lebih lama lagi. Katakan amin. Ya, dorong diri untuk kita mengalami Tuhan. Ya, ada banyak krisis akan terus datang. Pasti yang ikutan pandemik ini akan datang. Krisis finansial, emosi, mental, fisik. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, menjadi tawar. Karena bertambahnya kedurhakaan. Dalam Matius 24. Karena bertambahnya kedurhakaan, maka orang susah mengasihi satu dengan yang lain. Tapi kita menyiapkan diri kita. Ada firman, ada Roh Kudus, ada kasih Allah yang dicurahkan dalam hidup kita. Tuhan akan bawa kita kepada percepatan. Kita akan dibebat luka-luka kita terus maju. Ada masalah, tidak bisa menghentikan kita. Kita harus terus maju. Lembah baka, kita ubahkan lembah ini menjadi mata air. Katakan amin. Katakan amin. Ya, ya kita ingin Tuhan ya menyelesaikan lebih cepat bagi kita daripada menundanya. Bahkan iblis tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. Saudara tahu, iblis tahu juga waktu. Makanya iblis juga bekerja untuk merongrong gerejanya. Tapi dengarkan, mereka yang taat tidak akan tergoyahkan. Pilih untuk taat. Jangan pilih untuk terkontaminasi dengan segala macam kejahatan. Katakan amin. Ya. Yang kelima, ya kita percaya Tuhan akan mempercepat banyak hal dalam hidup kita. Mulai catat malam ini, Tuhan akan percepat banyak hal. Saya melihat Tuhan percepat, semua perubahan akan segera terjadi waktu kita berjalan dalam ketaatan kepada ketaatan. Ya dulu saya tidak pernah berpikir saya ada siaran langsung begini. Sepertinya ini semua dipercepat, semua keadaan ini diatur. Tuhan sudah, barang-barang ini sudah ada semua, kita tinggal lakukan. Tuhan begitu luar biasa, ya.
melatih kita, ya. Dan Tuhan akan mempercepat banyak hal dalam hidup kita. Yang kelima, Roh Kudus adalah kunci master, kunci utama untuk penyingkapan atau pewahyuan akan masa depan dan interpretasi masa lalu. Jadi gini, Roh Kudus itu kunci utama untuk kita bisa menerjemahkan masa depan kita. Waktu kita lihat firman tentang masa depan kita, Roh Kudus kunci utama untuk kita bisa menyingkapkan masa depan itu untuk kita. Mengapa? Masa depan itu sekarang kita sudah lihat. Roh Kudus berikan penyingkapan buat kita tentang masa depan kita adalah yang penuh dengan harapan. Mengapa demikian? Karena Tuhan tahu dalam perjalanan kita sampai ke masa depan ini ada banyak hal. Tapi karena kita sudah diberitahu, disingkapkan, itu terkunci di dalam batin kita, apapun yang terjadi di sini, kita walaupun kita mau ke Kupang, kita sudah tahu jaraknya misalnya hampir 300 kilo misalnya, ya. Pikiran kita Kupang. Gak peduli tikungan berapa letter S yang harus kita lewat, pikiran kita Kupang. Di sana kita, ya misalnya saya sudah rindu rumah Kupang, ya. Saya sudah rindu ada di sana, bisa membayangkan pagi-pagi saya bangun dan di belakang tuh banyak burung-burung. Saya senang sekali dari di kejauhan saya lihat pabrik semen, saya lihat laut dan lihat pohon-pohon. Indah sekali, sejauh mata memandang. Saya tahu ada yang indah di sana. Saya tidak terpengaruh dengan jalan ini. Seperti itu, Roh Kudus memberikan penyingkapan, meneguhkan kita untuk masa depan kita. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk menerjemahkan masa lalu kita tuh di dalam Kristus sudah tidak ada lagi. Yang ada cuma masa depan yang penuh dengan harapan. Sehingga kita tidak hidup tertekan dengan masa lalu kita. Setan akan pakai orang-orangnya untuk membongkar mungkin dosa apa, memfitnah kita dan sebagainya. Jangan pusing dengan setan-setan ini, karena setan ini akan pakai orang-orang bahkan yang dekat dengan kita. Ya. Orang kalau sudah iri hati dia akan omong, bahkan tambah bumbu, tambah ini yang tidak benar dibikin benar. Tidak apa-apa, ini musim kita harus hadapi. Dan kita harus dorong diri kita untuk sampai ke masa depan yang penuh dengan harapan. Kita akan melihat Tuhan dengan nyata. Semua yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, semua akan Tuhan sediakan. Nah kalau kita berhenti hanya karena tersinggung, berhenti hanya karena beban ini terlalu berat, berhenti karena pandemik. Ya pandemik boleh ada, tapi kita tetap beribadah kepada Tuhan. Kita tetap mengasihi Tuhan. Bahkan hari-hari ini saya merasa saya isi rumah kami makin mengasihi Tuhan. Ya. Ini yang normal. Menjadi tidak normal yang lalu-lalu semua sibuk dengan urusannya. Yang normal tuh yang sekarang. Seisi rumah bisa ibadah, itu normal. Bilang yang sekarang ini yang normal. Tuhan bikin ini supaya kita kembali normal tuh yang sekarang. Seisi rumah beribadah kepada Tuhan. Ada waktu untuk bicara bersama, ya bercanda bersama, pergi mau rekreasi, nggak bisa jauh-jauh, kita di belakang rumah sama-sama, kita ke pantai sama-sama. Ya nggak ada punya agenda mau sendiri-sendiri lagi. Ya kalaupun anak-anak sudah mulai sekolah, kami di sini mulai sekolah Senin dan Kamis, ya bungsu, ya SMA, ya cepat-cepat langsung pulang, dia nggak ada punya pikiran lagi. Saya menongkrong di sini, menongkrong sini jam 3 baru sampai rumah tuh jam 4. Ya, karena di pikiran dia saya harus pulang. Ini yang normal. Bukankah ini yang normal? Kalau saudara baru mengerti, bilang ini baru normal. Bukan, ini new normal. Ini bukan normal baru. Ini baru normal. Amin. Ini baru normal. Seisi rumah menyembah Tuhan. Saudara bisa bayangkan kita sampai hari yang keberapa tuh yang setiap hari. Setiap hari sembah Tuhan. Coba bayangkan, normal itu. Harusnya demikian. Harusnya bisa dilanjutkan. Bapak Ibu gantian bagi firman, suami istri, anak-anak, kakak sharing, adik juga bisa sharing sehingga sisi rumah. Ya. Kita buka 1 Petrus pasal 1 ayat 10 sampai 12. 1 Petrus pasal 1 ayat 10 sampai 12. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana
dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ya. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Coba bayangkan. Hal-hal yang dahulu diteliti oleh para nabi, sekarang dibukakan untuk kita. Bahkan Tuhan mengutus Roh Kudusnya untuk menyampaikan berita ini kepada kita. Hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat. Coba saudara pikir. Ya. Saya ingin membacakannya dalam. Coba buka, baca dalam versi Firman Allah yang hidup. Versi Firman Allah yang hidup 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12. Ya. Keselamatan ini tidak dimengerti sepenuhnya oleh para nabi. Sekalipun mereka menulis tentang hal ini, mereka bertanya-tanya apa gerangan artinya. Ketika Roh Kristus di dalam mereka menyuruh mereka menulis tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Jadi mereka dulu sudah tulis oleh Roh Kristus di dalam mereka tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Ya, dengan Kristus. Yang akan terjadi atas Kristus, yaitu penderitaannya yang kemudian disusul oleh kemuliaannya. Mereka tidak mengerti dan bertanya-tanya dalam hati kapan dan atas siapa gerangan semua itu akan terjadi. Akhirnya mereka diberitahu bahwa hal-hal itu akan terjadi pada zaman mereka, tetapi bertahun-tahun kemudian, yaitu pada zaman kita. Sekarang berita kesukaan ini telah dimaklumkan dengan jelas kepada kita semua. Berita ini disampaikan kepada kita di dalam kuasa Roh Kudus dari sorga. Roh yang sama yang telah berbicara kepada mereka. Semua ini sangat aneh dan menakjubkan, sehingga bahkan para malaikat di sorga pun ingin sekali mengetahui lebih banyak tentang hal itu. Saudara bisa bayangkan, malaikat di sorga juga ingin tahu. Bayangkan, tapi sekarang Tuhan memberikannya kepada kita. Ya. Saya berdoa kepada Tuhan, biarlah firman ini betul-betul saudara mengerti. Roh Kudus akan menerjemahkan. Roh Kudus berikan pengertian. Roh Kudus memberitahukan kita apa yang dulu diselidiki. Interpretasi masa lalu. Apa yang diselidiki oleh nabi-nabi, mereka juga gak mengerti kapan, atas siapa. Ya. Tapi sekarang kita sudah tahu itu atas Yesus, dan sekarang digenapi, terjadi kasih karunia Tuhan. Itu semua yang difirmankan itu sedang digenapi di dalam hidup kita. Katakan amin. Sehingga kita tidak bingung-bingung. Ya. Kita tidak, ya. Padahal saudara bisa bayangkan, malaikat saja ingin tahu. Malaikat ingin tahu. Ya. Malaikat ingin tahu. Ya, ini mereka. Tapi Tuhan membukakan bagi kita. Tuhan membukakan, Tuhan bukakan, Tuhan bukakan. Ya. Dari hari ke hari sekarang kita makin mengerti, makin mengerti, makin mengerti. Katakan amin. Ya. Kaget lagi. Kita baru pernah baca hari ini, mungkin malaikat-malaikat juga ingin tahu. Ya. Tapi Tuhan bukakan untuk kita. Amin. Ya. Tuhan singkapkan kebenaran ini kita. Kita memiliki pewahyuan tentang masa depan,
seperti yang Tuhan kehendaki terjadi. Katakan amin. Pastikan mata kita tetap terjaga. Angkat mata kita ke atas gunung. Dan perhatikan, lihat mata kita tetap lihat pertolongan kita datang dari atas. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Jangan lihat fakta, jangan lihat keadaan, jangan lihat manusia, jangan lihat kata orang, dengar kata orang. Dengar baik-baik perkataan Tuhan. Apa yang kau pikir 4 bulan Tuhan bilang, sekarang kau gak dengar. Karena kau terlalu sibuk dengan hal-hal bising, kebisingan di sekitar kita. Kita tidak fokus mendengar suara. Saya berdoa dalam nama Yesus. Saudara dan saya punya roh yang berjaga-jaga. Mata yang tetap terjaga, telinga yang tetap terjaga. Fokus untuk mendengar Tuhan. Fokus untuk melihat Tuhan. Fokus untuk melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin di dalam nama Yesus. Terjadilah semua selubung-selubung. Disingkapkan, disingkirkan. Di dalam nama Yesus. Katakan amin. Dalam nama Yesus. Terjadilah. Kita bisa menafsirkan masa lalu. Sekarang waktu kita lihat ke belakang, oh, yang dulu nabi-nabi selidiki itu sekarang tentang Yesus. Hah? Kita bisa menafsirkan. Hah? Amin. Ya, Roh Kudus akan memberitahu kita mengapa dia memimpin kita ke sana, ke sini, atau berbicara apa yang dia katakan dan melakukan apa yang dia lakukan, dan memberitahu kita apa yang harus dilakukan. Katakan amin. Maka kita dapat mengerti mengapa Tuhan melakukan apa yang dia telah lakukan dalam hidup kita. Sekarang saya mengerti mengapa Tuhan menuntun saya di jalan-jalan ini. Tuhan bawa saya sampai hari ini. Saya bersukacita, saya bersyukur bahwa Tuhan menyingkapkan banyak. Tuhan menuntun saya, membentuk saya dan saudara sampai di titik ini. Jangan menoleh lihat kegagalan, bangkit dan lari, ya, masuk di jalur percepatan ini. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Katakan amin. Tidak ada yang bisa menggagalkan kita kecuali diri kita sendiri. Hal yang keenam dan terakhir, Roh Kudus akan membuka iman kita untuk melepaskan tanda-tanda mujizat. Kita punya iman begini ya. Ya mungkin gak ya? Punya iman? Punya sih. Ya. Tapi waktu Roh Kudus kita menerima janji Bapa ini, Roh Kudus akan menyingkapkan, memperbesar kapasitas iman kita. Terbuka dan melihat mujizat demi mujizat akan datang dalam hidup kita. Yang engkau belum pernah lihat akan engkau lihat. Katakan amin. Markus 11 ayat 22 sampai 26. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Karena tadi saya bilang, bereskan hati saudara. Mengampuni itu mutlak, mengasihi itu mutlak. Bilang mutlak. Iya. Jangan biarkan kepahitan, dendam ada dalam hati kita. Itu akan membuat Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Amin. Iman untuk membuat mujizat terjadi. Tuhan ingin kita memiliki jenis iman yang akan memicu mujizat. Katakan amin. Seperti bilang, ya sih saya percaya, itu bukan iman. Saya percaya, sungguh yakin terjadi. Dan saudara doakan, deklarasikan, yakini mujizat terjadi. Saya sembuh, saya terima kesembuhan, saya bangkit dalam iman, saya terobos masalah ini. Saya akan keluar dengan hati yang bersukacita, tidak ada kepahitan, tidak ada dendam. Saya akan terus maju, saya akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Saya akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terobosan demi terobosan akan terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Iman ini akan memicu mujizat. Ya. Tuhan ingin kita memiliki jenis iman yang memicu mujizat. Iman membuat mujizat terjadi. Katakan amin. Iman itu membuat mujizat terjadi. Kalau orang tanya Ibu Wilma mengapa kuncinya sampai sekarang ya. Iman. Iman itu selalu berjalan dalam pasangannya ketaatan dan
Itu saja. Doa, iman, taat, udah paket. Ya. Kuasa doa dan iman membawa kita makin mengenal Tuhan dan makin taat. Mujizat demi mujizat akan terjadi. Katakan amin. Ya. Percaya dalam hati, jangan ragu. Tuhan bilang, percaya. Tuhan Yesus bilang, ya percayakah? Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepadamu beranjak cobean, suruh gunung pindah. Ya, waduh, masalah sebesar gunung Ibu Wilma. Ibu Wilma, masalah saya ini berat. Hai punya iman, itu akan pindah. Tidak ada yang bisa menggantikan kita. Kalau kita berjalan dalam kebenaran, setan dan orang pun tidak bisa menggagalkan rencana Allah. Tidak ada satu keadaan akan menghentikan kita. Iman kita melihat masa depan kita penuh dengan harapan. Katakan amin. Asal tidak bimbang, hatinya tetap percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Ya, percaya dalam hati, jangan ragu dalam pikiran kita, lalu ucapkan kata-kata iman. Percaya dalam hati, tidak ragu dalam pikiran dan hati connect, yes, sepakat. Lalu ucapkan perkataan iman saudara, deklarasikan, doakan, nyanyikan, katakan amin. Ya, biarkan Tuhan terus berbicara kepada kita. Ucapkan firman itu. Tuhan bicara kepada saya doakan firman ini tadi pagi. Tuhan bicara kepada saya deklarasikan firman ini. Tuhan bilang kalau engkau hidup takut akan Allah. Takut akan Allah itu sama dengan menghormati Tuhan. Kalau engkau menghormati Tuhan, maka rumah tanggamu akan berbahagia. Ayo, kepada laki-laki yang takut akan Tuhan, istrimu akan seperti pohon kurma. Anak-anakmu akan seperti pohon zaitun di sekeliling meja. Bertunas kuat, diberkati. Suami istri bahagia. Apa gunanya punya uang kekayaan dan suami istri tidak bahagia? Anak-anak memberontak, tidak punya apa-apa, mempermalukan kita. Ya, tapi dibilang kunci kebahagiaan tadi, Mazmur 128. Itu renungan saya hari ini. Hormatilah Tuhan. Hormati Tuhan ialah membenci kejahatan. Pilih untuk hidup. Waktu firman itu datang, saya deklarasikan tadi pagi, saya doakan, saya tulis, saya percaya dalam hati, tidak ragu dalam pikiran bahwa suami saya dan anak-anak dan semua anak rohani yang Tuhan percayakan, kita akan alami hal yang sama terjadi dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Orang yang menghormati Tuhan adalah orang yang takut Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan, orang itu menjauhi kejahatan, membenci kejahatan. Katakan amin. Katakan amin. Ya, mari kita bawa bahan-bahan mujizat kita ini. Iman, percaya, deklarasikan, yakin. Ini bahan, katakan, ini bahan dari mujizat. Firman ini bahan dari mujizat. Pegang firman, perkatakan firman, imani firman, pegang firman. Faktanya tidak ada dasar untuk berharap. Pegang firman jadi dasar. Ya, seperti Abraham pegang firman. Ini pondasi, ini dasar, ini buktinya sudah tua. Istri sudah mati haid, tidak ada harapan, tapi pegang firman. Katakan amin. Firman ini bahan dasar, bahan mujizat kita. Pegang firman, ucapkan firman. Lihat masa depan suami istri anak-anak kita. Engkau yang mau menikah, pegang firman, hidupi firman. Tuhan sudah kasih kamu punya jodoh yang takut akan Tuhan. Masuki dalam kekudusan, dalam kebenaran, keluargamu akan diberkati Tuhan. Katakan amin. Dalam takut dan hormat akan Tuhan. Dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakannya. Tuhan sudah menganugerahkan anugerah yang ilahi, janji-janji yang berharga. Kita pegang janji-janji yang berharga ini. Dia lebih berharga dari uang, lebih berharga dari jabatan, lebih berharga dari rumah, mobil. Ini pegang firman, ini adalah janji yang berharga. Mujizatmu bahan dasarnya firman. Ucapkan firman, percaya firman, yakini firman. Itu yang menjadi mujizat dalam hidup saya dan saudara setiap hari. Pegang firman, ucapkan firman, disampaikannya firman dan disembuhkannya saya, kata firman. Katakan amin. Dia buka jalan saat tidak ada jalan.
Dia akan berikan jalan keluar supaya saya dapat menanggungnya. Pegang firman, ucapkan firman. Terjadi dalam nama Yesus. Lewati lembah Baka, aku akan mengubahkannya menjadi mata air sebab Tuhan menyertai aku. Sekalipun lewati lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Pegang firman, ucapkan firman. Di dalam nama Yesus, engkau akan menyediakan hidangan di hadapan para musuh. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Semua akan bawa saya untuk Tinggal dalam rumah Tuhan, bukan lari dari rumah Tuhan. Katakan amin. Kita luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Semua sudah dianugerahkan. Saya berdoa terima anugerah ini. Terima anugerah kekuatan firman untuk hidup dalam kodrat ilahi, nature ilahi, sifat ilahi, benih ilahi. Di dalam nama Yesus. Sukacita ilahi memenuhi engkau, kekuatan ilahi memenuhi engkau. Engkau cakap menanggung segala perkara di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Saya percaya kita menerima semua janji Bapa. Kita tinggal di dalamnya, melihatnya tergenapi. Kita tidak akan mati. Kita akan melihat penggenapan janji Tuhan dari keturunan kepada keturunan. Itu firman yang sudah disampaikan hari Minggu. Dari keturunan kepada keturunan, dari generasi ke generasi, padang gurun akan diubahkan menjadi Taman Eden. Amin. Padang belantara akan diubahkan menjadi taman Tuhan. Aduh, luar biasa. Apalagi yang lebih indah dari itu? Pilih untuk taat, pilih untuk hormati Tuhan, pilih untuk berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus mendapat tempat kediamannya, habitationnya, tempat tinggalnya di dalam kita. Layak, satu umat yang layak bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan firman pujian. Kala ku pandang wajah sang raja, ku tersadar akan kedaulatannya. Kala ku pandang wajah sang raja, ku tersadar akan kedaulatannya. Dia berkuasa mengatur seisi alam semesta. Dia pun mengawasi hari-hariku, mengawasi hari-hariku. Ku tahu pasti, Dia tetap bertata, berkuasa mengatur, menentukan semua. Dia beriku rasa aman, Dia beriku rasa aman, damai melampaui akal. Ya Allah yang pedulikan hidupku, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang setia. Dia selalu menggenapi janjinya, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat, tak pernah gagal. Firman-Nya selalu tergenapi. Nyanyikan lagu ini dengan iman, dengan segenap hati. Kalau ku pandang wajah sang raja, ku tersadar akan kedaulatannya, ku tersadar akan kedaulatannya. Dia berkuasa mengatur, Dia berkuasa mengatur seisi alam semesta. Dia pun mengawasi hari-hariku. Ku tahu pasti Dia tetap bertata, ku tahu pasti Dia tetap bertata. Berkuasa mengatur, menentukan semuanya, berkuasa mengatur, menentukan semua. Dia beriku rasa aman, Dia beriku rasa
Damai melampaui akal, melampaui akal. Ya Allah yang pedulikan hidup, Ya Allah yang setia, Ya Allah yang setia, yang selalu menggenapi janjinya, tak pernah terlambat, tak pernah gagal. Firman-Nya selalu tergenapi. Ya Allah, mari angkat tangan deklarasikan, Ya Allah yang setia, yang Dia selalu menggenapi janjinya, menggenapi janjinya, tak pernah terlambat, tak pernah tak pernah gagal. Firman-Nya selalu tergenapi. Dia Allah yang setia. Angkat tangan deklarasikan, Bapa kuatkan setiap tangan kami umat-Mu dalam nama Yesus. Dia selalu menggenapi janjinya, tak pernah terlambat, firman-Nya selalu tergenapi, selalu tergenapi. Dia Allah yang setia. Jemaat Tuhan, Engkau dikuatkan dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang berdosa diampuni, yang jatuh diangkat kembali. Engkau dipulihkan, Engkau yang mau sadar dan bertobat di dalam nama Yesus. Engkau yang disakiti, lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Firman-Nya selalu tergenapi, firman-Nya selalu, firman-Nya selalu tergenapi, firman-Nya selalu tergenapi. Sembah Tuhan. Amin, amin, amin. Aku percaya firman-Mu, Roh Kudus mempercepat penggenapan janji. Kami makin taat, Roh yang taat. Buat kami Tuhan, teguhkan hati kami, kokoh di atas batu karang, yang teguh tidak tergoyahkan, menjadi orang yang bijaksana, yang mendengar dan melakukan. Kami seperti rumah yang dibangun di atas batu karang. Datang angin, topan, banjir tidak akan menghanyutkan, tidak merubuhkan rumah kami. Kami tidak tergoda untuk jatuh dalam hawa nafsu duniawi yang membinasakan, karena kami sudah menerima bagian dalam kodrat ilahi. Katakan amin. Terima kasih Tuhan. Meteraikan seluruh firman ini dalam loh hati kami. Kami terus buka hidup kami untuk Roh Kudus bekerja. Kami sungguh melihat hari depan kami yang penuh dengan harapan. Hari-hari sorga di bumi double weekend open. Itu sungguh-sungguh terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Meteraikan seluruh firman ini dalam loh hati kami. Baik yang mengikuti pendengar siaran radio Misi Kalvari, yang mengikuti lewat radio umat-Mu, yang mengikuti lewat live streaming atau YouTube, dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang kuat menopang kami, meneguhkan kami. Roh Kudus memenuhi kami. Roh kebenaran, kekudusan memerdekakan kami untuk hidup benar, untuk berkata benar, bertingkah laku benar, dan menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Kami akan melihat percepatan penggenapan rencana Tuhan, mujizat demi mujizat. Kami akan melihat firman kebenaran menjadi bahan dari mujizat. Kami akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami Bapa. Terjadi di dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih Roh Kudus menjamah setiap kami yang menunggu mujizat. Terima dengan iman.
Mujizatmu sudah ada di tanganmu. Terima dalam nama Yesus. Terima semua mujizat. Kami terima Tuhan. Kami terima dalam nama Yesus. Firman adalah bahan untuk mujizat. Iman kami percaya dengan hati, tidak ragu di pikiran. Hati dan pikiran yakin sungguh, mulut memperkatakan, meyakini semua firman itu akan tergenapi dalam hidup kami. Terjadilah di dalam nama Yesus. Memberkati bangsa kami, semua umatmu yang mengikuti dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myanmar sampai Pulau Rote. Roh Allah mencapai setiap keluarga, setiap pribadi, bahkan yang mengikuti di live streaming ini di luar negeri. Roh Kudus menjamah setiap hati, terbuka untuk Roh Kudus, roh pengertian, roh pewahyuan, roh hikmat, roh pemahaman, roh pengetahuan turun atas kita semua. Kita mengerti firman, makin mengerti, makin mudah melakukan. Orang yang tidak mengerti, benihnya diambil oleh setan di pinggir jalan. Mendengar dan tidak mengerti, lalu benih itu dirampas. Tapi kami mengerti, tidak ada satu setan yang merampas firman ini. Kami mengerti, maka kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan. Ini tanah hati kami Tuhan. Kami terus buka hati untuk Engkau bekerja. Hari-hari Roh Kudus mendatangi kami adalah sekarang. Hari-hari lapar dan haus akan Tuhan adalah sekarang. Hari-hari mengejar perkenanan Tuhan adalah sekarang. Terjadi atas hidup kami, terjadi atas kota kami, terjadi atas desa kami, terjadi atas isi rumah kami, terjadi atas gereja kami, di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Darah Yesus menyucikan hati kami, untuk kami terus berjalan dalam anugerah pengampunan, mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Memberkati pemerintah bangsa kami, berikan keamanan dalam nama Yesus. Saudara kami yang sedang positif corona akan lebih banyak yang sembuh di dalam nama Yesus. Tuhan akan buka jalan, ada obat, ada vaksin, dengan segera corona ini akan dimusnahkan dari muka bumi ini, dihancurkan sampai ke akar-akarnya di dalam nama Yesus. Tidak membunuh banyak orang di dalam nama Yesus, dan banyak orang boleh dituai bagi kerajaan di dalam nama Yesus. Kesembuhan, mujizat demi mujizat terjadi atas setiap kami. Terima anugerah ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Kita akan ketemu lagi di Mesbah Keluarga hari Kamis jam 6 sore waktu Indonesia Tengah, pukul 18 WITA. Kita bersama-sama menyembah Tuhan dengan seisi rumah kita. Terus jaga hati, jaga jarak, jaga kesehatan, jaga pikiran semua. Bila pikirkan semua hal yang benar, mulia, suci, manis, sedap didengar. Pikirkan semua itu. Saya yakin engkau pasti bahagia, mukamu juga pasti ceria. Katakan amin. Coba seisi rumah salam, senyum, senyum dan bersuka cita karena firman sudah mendatangi kita. Hari-hari mujizat menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati.